Sesawi Guru Yesus Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-34, kita mau bersama-sama kembali sahabatku terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang raja sekaligus penguasa adidaya bernama Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah kerajaan, sahabatku. Dikisahkan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda, kemudian Daniel memberi penjelasan dan makna dari mimpi tersebut sebab ia memiliki hikmat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pesan yang disampaikan Daniel kepada Nebukadnezar sangat jelas. Sekuat dan sehebat apapun sebuah kerajaan pada akhirnya akan runtuh juga. Namun, ada satu kerajaan yang tidak akan runtuh, yaitu kerajaan Allah. Sebab itu Daniel berkata, dalam kitab Daniel bab 2 ayat 45 dikatakan demikian di sana, sahabatku. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Daniel menyampaikan pesan tersebut kepada Nebukadnezar supaya ia menyandarkan hidupnya kepada kerajaan Allah, sahabatku. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah
dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, maka berkatalah Yesus tadi, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, maka waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, oleh karena itu, sikap paling baik adalah memasrahkan hidup kita setiap saat kepada tuntunan Tuhan, sahabatku. Ingat sahabatku, memasrahkan dengan sepenuh hati hidup kita kepada tuntunan Tuhan. Sahabatku, kapan hal itu terjadi bukanlah suatu masalah. Sebab hidup kita ini penuh misteri, sahabatku. Tugas kita adalah menjalaninya dengan penuh tanggung jawab dan tetap berkeyakinan bahwa kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Percayalah sahabatku, percayalah. Sekalipun semua jalan telah tertutup, Tuhan pasti buka jalan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, semua mengingatkan kita dan meneguhkan kita, sahabatku, bahwa hidup kita Tuhan selalu sertai kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mau sertakan Tuhan setiap hari? Sudah berulang kali jatuh bangun kita, ditinggalkan, kehilangan harapan. Nah, sudahkah kita sertakan Tuhan dalam hidup kita, sahabatku? Dan percaya bahwa jalan Tuhan masih ada. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sekalipun semua jalan tertutup, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kolom muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami berucap syukur kepadamu atas segala rahmat karunia yang boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan segenap firman-Mu, ya Tuhan. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, karena Engkau satu-satunya jalan hidup kami, ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan, terkadang hidup kami lesu, terkadang hidup kami jatuh, dan kami pun kadang lupa akan Engkau, ya Tuhan. Segalanya, ya Tuhan, segala jatuh, suka, duka kami serahkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau tuntun dan pimpin kami, hidup kami menjadi baik dengan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dimanapun mereka berada yang setia mendengarkan sesawi Kau Yesus, ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah hidup mereka semua dengan berkat sukacita dari-Mu. Engkau limpahkan rahmat hidup mereka selalu. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang kehilangan harapan, ditinggalkan, dikucilkan, beban mental. Kiranya Engkau selalu menjamah mereka dengan sukacita, menyentuh dan menyelamatkan mereka, dan juga menuntun mereka ke jalan-Mu, Tuhan. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami sesawi Ko Yesus dan penonton setia sesawi Ko Yesus, ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan rahmat sukacita, berkat yang melimpah, dan juga perlindungan. Ya Tuhan, biarkanlah setiap karya yang kami lakukan seturut pimpinan-Mu, dan setiap karya yang kami lakukan benar-benar memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarkanlah semua yang terjadi dalam hidup kami seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kolom muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan pertajam iman kita, sahabatku. Sahabatku,
Tuhan tetap buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Jangan pernah menyerah sahabatku, setiap hari berjuanglah sekuat tenaga dan tetap semangat. Tetap semangat sahabatku, tetap semangat. Pastikan hidup kita selalu penuh berkat, penuh sukacita, penuh kesejahteraan. Jangan lupa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.